Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kamim. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mar. Alhamdulillah, saya sehat dan selamat. Gimana kabar Pak Mar hari ini? Alhamdulillah sehat juga, Pak Kamim. Gimana pelaksanaan ASAS maupun PAS di hari pertama ini, Pak, di sekolah penjenengan? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar, Pak. Panitia bisa melaksanakan tugas dengan baik, anak-anak juga mengikuti dengan tertib. Alhamdulillah lancar. Ini penjenengan? Alhamdulillah juga lancar, Pak. Biarpun di tempat saya di hari pertama pelaksanaan ASAS maupun PAS ini ada beberapa anak yang terlambat. Tetapi secara keseluruhan tidak ada masalah dan lancar-lancar saja. Oh iya Pak Kamim, untuk hari ini kira-kira penjenengan ada waktu enggak untuk kita ngobrol-ngobrol sebentar? Insya Allah ada Pak. Waktunya cukup longgar. Ini malah ada waktu jeda setelah anak-anak pulang jam 11:30. Ini posisinya masih menunggu jam kepulangan absensi jam 2 Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Begini loh Pak, ini aku mau ngomongin terkait mapel prakarya yang saya ampu di sekolah baruku ini loh Pak. Oke. Siap menyimak Pak, ceritanya bagaimana itu. Tapi kok prakarya, setahu saya penjenengan dulu ngajarnya IPS ya, itu ada perubahan tugas itu gimana ceritanya? Iya Pak, ceritanya pada waktu pendaftaran ASN P3K itu kan tidak ada formasi untuk mapel IPS Pak. Oke. Karena linearitas, mapel saya bisa mendaftar di mapel prakarya. Lalu saya mendaftar formasi mapel prakarya. Dan sekarang saya mengajar mapel prakarya nih Pak, di sekolah baru. Oh, prakarya maupun IPS, semoga tetap sukses Pak ya. Amin. Untuk cerita yang mau disampaikan terkait mapel tadi apa Pak? Begini loh Pak, saya di semester 1 ini kan mengajar mapel prakarya untuk kelas 8. Oke. Mapel prakarya kelas 8 itu kan menggunakan kurikulum baru, kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka itu mapel prakarya kan tidak berdiri sendiri Pak. Oh. Di daftar mapel di kurikulum merdeka itu adanya kan mapel prakarya dan seni budaya begitu. Untuk alokasi waktunya kan 2 jam pelajaran. Sedangkan di jadwal mengajar saya itu kan hanya dikasih 1 jam Pak. Dan yang 1 jam kan untuk guru mapel seni budaya. Bagi saya kan waktu 1 jam itu kurang Pak. Karena di mapel prakarya ini kan banyak sekali praktek-praktek sehingga kegiatan pembelajaran untuk mapel saya di kelas itu kan tidak bisa maksimal gitu. Berarti yang menjadi utama persoalan utama yang dihadapi Pak Mariadi itu adalah keterbatasan waktu menyampaikan materi di mapel prakarya Pak. Karena banyak yang perlu dipraktekkan sehingga waktu 1 jam itu penjenengan anggap kurang memadai. Ngoten nggih? Iya Pak, betul sekali Pak Kamim. Baik Pak, sebelum dilanjut, ini dari obrolan hari ini yang ya tidak terlalu lama Pak. Ini nanti Pak Mariadi menginginkan memperoleh sesuatu yang apa dan bagaimana Pak? Oke Pak, untuk obrolan kita hari ini aku ingin untuk semester yang akan datang khususnya untuk mapel prakarya ini untuk tatap mukanya dalam 1 minggu itu bisa 2 jam. Agar bisa maksimal dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik Pak. Intinya seperti itu. Oh, oke. Kalau menurut Pak Mar itu pembelajaran yang dikatakan maksimal ya atau istilah lainnya optimal Pak, yaitu yang seperti apa itu Pak? Kalau menurut saya pembelajaran yang maksimal itu banyak sekali sih Pak Kamim. Salah satunya kan ketersediaan waktu yang cukup dalam pembelajaran sehingga kita bisa mengembangkan pembelajaran kepada peserta didik kita Pak. Seperti itu. Oh, oke. Ketersediaan waktu yang cukup dapat menentukan
maksimalitas dalam memberikan pelajaran. Kalau boleh tahu, idealnya mapel prakarya yang penjenengan ampuh itu berapa jam per minggunya, Pak? Kalau di kurikulum 2013 itu kan alokasi waktunya kan 2 jam, Pak. Nggih. Dan menurut saya idealnya juga untuk kurikulum merdeka itu juga sama, Pak, 2 jam. Nggih. Tapi di sini kan mapel prakarya jadi satu dengan mapel seni budaya. Sehingga pembagian waktunya kan 1 jam untuk mapel prakarya dan 1 jam untuk mapel seni budaya, begitu Pak di sekolah kami. Berarti selama ini di sekolah Pak Mariadi mapel prakarya itu juga diajarkan, seni budaya juga diajarkan, tapi oleh guru yang berbeda gitu Pak? Betul sekali Pak, seperti itu di sekolah kami. Nggih, nggih. Kembali ke upaya untuk memaksimalkan pembelajaran tadi itu, misalnya nih dibuat semacam skala begitu, 1 sampai 10 itu pembelajaran yang sudah panjenengan laksanakan itu kira-kira di angka berapa Pak? Saya menggambarkan ada di level 5 gitu nggih Pak. Pak Kamim kan sebagai pendidik juga, pasti paham betul. Waktu 1 jam itu kan sama dengan 40 menit Pak. Nggih. Belum terpotong waktu kita untuk menuju ke kelas. Belum pembukaan berapa menit, inti pembelajaran berapa menit, penutup berapa menit. Habis waktu Pak. Belum lagi kalau mungkin kita menemui murid-murid yang bermasalah Pak. Nggak jadi ngajar itu Pak. Oke. Nah sekarang kalau masih di level 5, melihat ketersediaan waktu yang masih 1 jam itu untuk mencapai ke level 10 mungkin agak sulit Pak ya. Gitu kira-kira yang Pak Mariadi inginkan itu bisa naik ke level berapa Pak? Dengan beban guru sekarang yang sangat luar biasa, mungkin di level 8 ini saya anggap sudah baik nggih Pak. Nggih. Karena guru sekarang selain tugas utamanya adalah memberikan pembelajaran kepada peserta didik, juga harus menyelesaikan administrasi sekolah. Apalagi saya ini di sekolah baru ini mendapatkan juga tugas tambahan Pak dari sekolah sebagai standar kelulusan. Nah ini banyak sekali tugas-tugasnya Pak. Ya, selamatlah Pak mendapatkan tugas tambahan. Ini adalah amanah sekaligus tantangan Pak. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Untuk berikutnya, menurut Pak Mar ini ya, yang akan Bapak lakukan untuk bisa mencapai level 8 itu apa saja Pak yang akan dilakukan? Nah ini yang saat ini masih baru saya pikirkan Pak. Saya juga saya di sekolah baru ini kan orang baru nggih. Tapi mungkin salah satunya saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah selaku pemangku kebijakan yang ada di sekolah. Dan saya juga akan berkoordinasi Pak dengan standar kurikulum terkait dengan pemberian jam pelajaran khususnya untuk mapel prakarya di semester yang akan datang Pak, biar nanti pembelajaran saya itu bisa maksimal. Kalau enggak maksimal, saya juga kasihan sama anak-anak begitu Pak. Oke. Untuk rencana konsultasi sendiri itu kapan kira-kira dilakukan Pak? Yang pasti secepatnya nggih Pak, sebelum semester 2 ini dimulai. Mungkin di sela-sela kegiatan ASAS maupun PAS ini banyak sekali kegiatan yang kosong. Mungkin bisa saya mulai rencana saya untuk berkonsultasi dengan kepala sekolah maupun standar kurikulum dalam hal ini yang membuat jadwal pelajaran di sekolah, Pak. Nggih. Berarti konsultasi yang akan Pak Mariadi lakukan dalam waktu dekat ini ke siapa dulu itu Pak? Kalau menurut saya gini Pak, sebenarnya kan pemangku kebijakan itu kan ada di kepala sekolah. Tetapi dalam hal ini kan yang lebih tahu kan kurikulum, Pak. Jadi mungkin saya akan konsultasi dulu ke kurikulum terkait dengan hal ini, Pak, tidak langsung kepada kepala sekolah. Berarti untuk memastikan berjalannya rencana Pak Mariadi itu bagaimana bisa Pak Mariadi memastikan itu bisa berjalan, Pak?
Yang pasti saya koordinasi itu penting, Pak. Nggih. Koordinasi, konsultasi itu penting karena ketika nanti tidak mendapatkan izin dari beliaunya dan tidak mendapatkan jam, saya juga mungkin nggak akan bisa juga, Pak. Tapi Nggih kalau nggih. mungkin saya bisa koordinasi dengan beliaunya, saya yakin nanti kita bisa, Pak, mengembangkan terkait dengan, masalah yang saya hadapi selama ini, Pak. Baik baik. Oke, dari yang sudah kita obrolkan ini tadi, kira-kira poin-poin apa saja yang bisa Pak Mariadi dapatkan, Pak? Mungkin bisa disampaikan. Yang saya dapatkan dari obrolan sama panjenengan kali ini, Pak, di awal kan saya masih bingung ya, Pak, karena kan saya orang baru di sekolah baru gitu. Nggih. Tetapi setelah obrolan ini saya yang pasti sedikit tercerahkan, yang intinya saya harus berkonsultasi dengan pemangku kebijakan yang ada di sekolah Nggih. dan wakakurikulum agar di semester 2 nanti khususnya mapel prakarya alokasi waktunya kan 2 jam pelajaran Nggih. sehingga pembelajaran nanti bisa maksimal, Pak. Oke, dengan poin-poin yang sudah Pak Mariadi sampaikan tadi, berarti kira-kira seperti apa nih perasaan Pak Mariadi sekarang dibandingkan dengan yang sebelum obrolan tadi? Nggih, alhamdulillah perasaan saya ini sudah plong, Pak. Yang pasti saya ada rencana untuk ke depannya gimana caranya nanti saya bisa berkonsultasi dengan kepala sekolah maupun standar kurikulum terkait dengan hal ini agar nanti ke depannya saya bisa mendapatkan 2 jam untuk mapel saya sehingga pembelajaran di kelas itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kami rencanakan begitu, Pak. Nggih, nggih, nggih. Nggih, kalau begitu nanti obrolan mungkin bisa kita lanjutkan setelah selesainya ASAS atau PAS, Pak nggih. Nanti saya pengen dengar ceritanya lagi setelah konsultasi dengan para pemangku kepentingan itu seperti apa hasilnya. Nonton, Pak nggih. Oke, Pak Kamim, terima kasih dengan setia sudah mendengarkan cerita saya. Sampai ketemu lagi mungkin minggu depan nggih, Pak. Oke, Terima kasih siap. Pak Kamim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami Pak, sukses dan sehat selalu.